Halo Bapak Ibu, kembali lagi di Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham milik pemerintah. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin menginformasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli dalam sebuah saham. Selalu riset terlebih dahulu jika ingin menjual ataupun membeli sebuah saham. Di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan terhadap saham yang sudah saya review. Oke, baik, langsung saja. Ini adalah saham Telkom. Jadi PT Telkom Indonesia Persero secara komersial dikenal sebagai Telkom berawal pada 6 Juli 1965 sebagai perusahaan negara. Perusahaan ini bergerak di penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi secara informatika meliputi fixed mobile broadband, satelit, data center, serta solusi digital, dan kini memprioritaskan transformasi digital lewat inisiatif Fight Bold Move. Nah, itu adalah sekilas dari profil saham yang akan kita review. Oke, lanjut kita ke valuasinya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini PIR dari Telkom sendiri adalah 11,77 ya Bapak Ibu. Ini termasuk tinggi kalau menurut saya. Lalu untuk PBV-nya itu adalah 1,86 dari rata-rata selama 3 tahun, yaitu adalah 2,73. Jadi untuk PBV di sini Telkom lebih rendah dari rata-rata selama 3 tahun. Oke, lanjut kita ke net income-nya. Untuk net income sendiri Bapak Ibu, pada tahun 2023 Telkom ini membukukan pendapatan bersih sebesar 24 triliun, sedangkan pada tahun 2024 laba bersihnya juga 23,6 triliun dan tahun 2025 ini 23,2 triliun. Jadi Telkom ini mengalami penurunan dari sisi laba bersih ya Bapak Ibu pada kuartal 1 tahun 2025. Lanjut kita ke sisi EPS-nya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dari sisi EPS secara tahunan tahun 2023 adalah 243, sedangkan tahun 2024 itu adalah 238, dan tahun 2025 itu perkiraan nanti adalah 234. Jadi selama 3 tahun terakhir Telkom ini mengalami penurunan juga di sisi EPS atau earning per share. Selanjutnya kalau gitu kita lihat di sisi revenue-nya. Pada tahun 2023 revenue dari Telkom sendiri adalah 149,2 triliun, sedangkan pada tahun 2024 itu adalah 149,9 triliun. Dan pada tahun 2025 diperkirakan nanti revenue dari Telkom adalah 146,5 triliun. Kalau kita lihat dari sisi revenue di kuartal 1 juga mengalami penurunan ya Bapak Ibu. Jadi untuk net income dan EPS sendiri itu wajar jika mengalami penurunan karena revenue-nya ini juga turun. Kalau gitu kita lanjut ke effectiveness-nya. Untuk manajemen effectiveness, return on asset dari Telkom sendiri adalah 7,8, sedangkan return on equity-nya itu sampai 15,7. Jadi kalau saya simpulkan untuk aset dia itu tumbuhnya cuma 7%-an ya, sedangkan ekuitasnya secara keseluruhan itu bisa naik sekitar 15,8. Nah, kalau menurut saya ini rata-rata ya Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu baik ataupun tidak terlalu buruk untuk Telkom. Lanjut kita ke sisi dividen. Untuk sisi dividen sendiri Bapak Ibu, Telkom ini akan membagikan dividen yield sebesar kurang lebih 7%, yaitu adalah 7,6, dengan payout ratio itu 90%. Sedangkan dividen historisnya ini Telkom tiap tahun memang membagikan dividen ya Bapak Ibu. Jadi ini termasuk perusahaan yang rajin untuk membagikan dividen. Cocok untuk investor yang menginginkan dividen rutin yang dibagikan dari sebuah perusahaan. Oke, lanjut kita ke sisi analisnya. Dari 41 analis Bapak Ibu yang merekomendasikan membeli itu ada 34, sedangkan ada 7 orang yang merekomendasikan untuk hold atau menahannya. Lalu untuk target price dari Telkom sendiri itu adalah di 3.255.
Sedangkan harga saat ini ada di angka 2.780-an ya Bapak Ibu. Lanjut kita ke valuation toolnya. Untuk valuation tool metrik yang saya gunakan itu adalah EPS. Jadi berdasarkan EPS saat ini dengan custom growth rate-nya itu adalah 0%, artinya Telkom ini tidak mengalami pertumbuhan, dan standar PI-nya itu ada 15, maka bisa dikatakan bahwa target Telkom itu adalah 3.600-an, dan untuk harga saat ini 2.780, maka potensial gain-nya itu ada di angka 31%. Itu untuk valuation tool. Nah, kalau kita simpulkan tadi Bapak Ibu, dari analis dan valuasi ini maka ada kemungkinan yaitu keduanya itu berpotensi untuk naik ya Bapak Ibu. Nah, lalu untuk grafiknya bagaimana sih? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini memang Telkom sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalau saya lihat, dia memang mengalami downtrend yang cukup parah selama beberapa tahun kemarin. Tapi sepertinya harga Telkom saat ini sudah mulai menunjukkan perbaikan. Nah, untuk harga saat ini bagaimana? Untuk saya Bapak Ibu, target dari Telkom mungkin sekitar 3.500-an ya. Sebenarnya saya ingin membeli Telkom pada saat harga di bawah kemarin, tapi ya banyak saham yang cukup menarik. Andai saja kemarin sudah beli di bawah, di sini mungkin sudah dapat potensial gain 20%. Tapi kalau membeli sekarang bagaimana? Untuk saat ini ya bisa saja ke target 3.500, tapi mungkin masih perlu waktu yang cukup lama. Sedangkan untuk Telkom sendiri nanti akan membagikan dividen kalau tidak salah di tanggal 10. Begitu Bapak Ibu untuk target Telkom. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Lanjut kita ke kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri Bapak Ibu, saya sudah merangkumkan beberapa. Yang pertama adalah PBV dari Telkom itu adalah 1,8 dari 2,73. Jadi ini sudah di bawah rata-rata selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Selanjutnya net income, EPS, dan revenue-nya yang turun. Perlu dipantau, jika memang terus turun maka akan sangat berbahaya bagi Telkom. Selanjutnya untuk dividen yield-nya itu adalah 7,6%. Ini merupakan dividen yang cukup menarik sebenarnya. Dan yang terakhir ini harganya ini saya kategorikan normal Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak terlalu mahal ataupun tidak terlalu murah. Begitu Bapak Ibu untuk kesimpulan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah setuju dengan pendapat saya? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silakan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.